Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 26 Jumada Tsaniyah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2020, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat At-Tariq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا
ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, saya minta tolong kepada para pemuda Darussalam, anak-anak yang pada jalan-jalan di Serambi, tolong diarahkan untuk duduk di pengajian. Ya. Anak-anak yang pada jalan-jalan di Serambi masjid, tolong diarahkan supaya ikut pengajian, supaya tidak menjadi kebiasaan jelek ke masjid hanya untuk apa? Bermain-main. Tolong. Anak ustadz atau bukan anak ustadz sama saja. Malah anak ustadz harusnya jadi apa? Jadi contoh. Ya. Semua anak-anak yang lagi pada jalan-jalan di sekeliling, suruh semuanya duduk di majelis dan jangan dijadikan satu. Ya, dipisah-pisah. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas adalah ayat keberapa? Ayat ke-9. Apa bunyinya? Yauma tublas sarair. Apa artinya? Pada hari itu rahasia dibuka. Yang baik atau yang jelek? Dua-duanya. Rahasia baik maupun rahasia jelek. Pada ayat yang ke-10 ini, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih menggambarkan kepada kita tentang suasana di hari kiamat. Kalau pada ayat ke-9 Allah menceritakan salah satu suasana hari kiamat adalah rahasia-rahasia semuanya terbongkar, maka di ayat yang ke-10 ini Allah masih menceritakan tentang suasana lain di hari kiamat. Apa suasana tersebut? Fama lahu min quwwati wala nasir. Pada hari itu manusia tidak memiliki kekuatan. Fama lahu min quwwah. Quwwah itu artinya apa? Kekuatan. Wala nasir. Dan tidak punya penolong. Tidak punya apa? Penolong. Nasir itu artinya penolong. Pada hari kiamat nanti, manusia tidak punya kekuatan dan tidak punya penolong. Apa bedanya antara dua hal ini? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, فَمَا لَهُ أَيْ الْإِنسَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قُوَّةٍ أَيْ فِي نَفْسِهِ وَلَا نَاصِرٍ أَيْ مِنْ خَارِجٍ مِنْهُ. Artinya,
tidak punya kekuatan sendiri dan tidak punya penolong dari luar. Internal dan apa? Eksternal. Itu bedanya. Manusia secara person dia nggak punya kekuatan. Dan dia juga tidak bisa mengharapkan bantuan dari orang lain. Berarti saat itu manusia betul-betul tidak berdaya. Kalau orang lemah, kemudian masih ada yang apa? Bantu, nolong kan masih mending ya. Apalagi kuat. Kalau fisik kita kuat, nggak ditolong insya Allah ya, alhamdulillah. Kuat-kuat saja, alhamdulillah. Tapi di hari kiamat ini kondisinya berbeda. Dianya nggak punya kekuatan secara fisik. Sudah dalam kondisi seperti itu, nggak ada yang bisa bantu. Nggak ada yang bisa nolong. Walaupun dulu ketika di dunianya dia itu punya banyak prajurit. Siapa? Sinten? Raja Keraton Sejagat Raya. Walaupun dia itu punya prajurit, ya. Walaupun dia itu punya bawahan, walaupun dia punya sekian banyak komandan, itu semua nanti di hari kiamat tidak ada gunanya. Kata Imam Ikrimah, sebagaimana dinukil dalam tafsir Al-Qurtubi, "Fama lahu min quwwatin wala nasir qala haula'il muluk." Kata beliau, manusia tidak punya di hari kiamat tidak punya kekuatan ataupun penolong termasuk al-muluk. Al-muluk niku napa? Raja-raja. Raja-raja, presiden, bos preman, ya, komandan, panglima, pangkat-pangkatnya pada hari kiamat semuanya tidak ada gunanya. Termasuk orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Itu nanti pada hari kiamat, ikatan persaudaraan itu sudah tidak ada gunanya. Allah ceritakan dalam surat Al-Mu'minun. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 101. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 101, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'idha nufikha fis-suri." Fa'idha nufikha fis-suri. Apabila sangkakala sudah ditiup. Itu pertanda hari kiamat. Fala ansaba bainahum yauma idzin. Pada hari itu tidak ada lagi hubungan pertalian kekeluargaan. Jadi sudah enggak kenal lagi saat itu. Mana bapak, mana anak, mana suami, mana istri, mana Pak D, mana Bude, mana Pak Lek, mana Bule. Tidak ada sudah. Mana kakak, mana adik. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun.
Yatasaalun niku artinya apa? Tidak saling bertanya. Takon be ora. Ya. Tanya saja enggak. Apalagi bantu. Kalau sekarang kita bikin acara barang gawe, ya, bikin walimah, biasanya yang dimintai bantuan sama saudara-saudara. Ana sing nyumbang gula, ana sing nyumbang beras, ana sing nyumbang mie, ya, ada yang nyumbang duit, ya. Nyong mentah bae lah. Ada yang nyumbang duit, ya. Yang nggak bisa nyumbang materi, nyumbang tenaga. Itu bisa dilakukan di dunia. Ada kasus nyari orang yang punya channel, ya. Aparat punya channel. Itu di dunia. Nyari pengacara, itu di mana? Di dunia. Di hari kiamat nanti tidak ada. Kata para ulama, hubungan terkuat itu hubungan kekeluargaan. Seandainya hubungan kekeluargaan saja tidak laku di hari kiamat, apalagi hubungan di luar itu. Apa selain hubungan kekeluargaan? Hubungan persahabatan, hubungan pertemanan. Apalagi kalau teman gelap, selingkuhan, lebih nggak bermanfaat lagi. Bukan nggak bermanfaat, malah berbahaya. Ya. Hubungan pekerjaan antara bos dengan karyawan, antara atasan dengan bawahan, antara majikan dengan pembantu. Hubungan pertemanan di dunia nyata maupun di dunia maya, teman-teman grup WA, itu gak ada sudah. Karena hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan yang merupakan ikatan terkuat saja, nanti di hari kiamat gak ada gunanya. Apalagi hubungan-hubungan lain yang levelnya di bawah hubungan kekeluargaan. Hubungan antara tokoh dengan apa? Dengan anggotanya, dengan pengikutnya. Kenapa? Karena masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Allah sampaikan itu dalam surat Abasa. Surat apa? Abasa. Ayat 33 sampai 37. Ayat pinten? 33 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis shakhah." Apabila telah datang hari kiamat. Apa yang terjadi saat itu? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu orang akan meninggalkan saudara kandungnya sendiri. Gak ada kakak, gak ada apa? Adik. Siapa lagi yang akan dia tinggalkan? Dan di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan kata yafirru. Yafirru itu bukan sekedar meninggalkan, tapi pergi cepat meninggalkan. Lari. Farra yafirru, lari. Jadi enggak peduli sama sekali. Siapa lagi yang dia tinggalkan? Wa ummihi wa abi.
ibunya dia tinggalkan, yang telah melahirkan dia, yang telah merawat dia, yang telah membesarkan dia. Wa abihi, dan bapaknya yang siang malam bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat untuk membiayai kehidupan kita. Kita akan tinggalkan mereka. Siapa lagi yang ditinggalkan? Wa sahibatihi wa bani. Istrinya akan dia tinggalkan. Belahan jiwanya akan dia tinggalkan. Wa bani, dan anak-anaknya. Darah dagingnya sendiri akan dia tinggalkan. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Karena masing-masing saat itu punya urusan. Masing-masing memikirkan nasibnya sendiri. Bapak tidak bisa lagi membela, membantu anaknya. Anak tidak bisa lagi membantu orang tuanya. Suami tidak bisa lagi membantu istrinya. Istri tidak bisa membantu suaminya. Urusan sendiri-sendiri, masing-masing. Modalnya sendiri-sendiri. Itu pentingnya kita saling mengingatkan dalam keluarga kita. Kenapa kita orang tua terus mengingatkan anak-anak kita? Nak sholat, nak. Nak baca Quran, nak beramal soleh lah. Karena gak ada hubungan nanti di hari kiamat. Masing-masing datang dengan membawa amalnya sendiri-sendiri. Suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya. Anak mengingatkan orang tuanya. Masing-masing dari kita pada hari itu nafsi. Memikirkan dirinya sendiri. Fama lahu min quwwati wala nasir. Ya. Allah menceritakan proses digiringnya para manusia, apalagi orang-orang kafir, ke neraka. Allah ceritakan itu dalam surat As-Saffat. Surat apa? As-Saffat. Ayat 22 sampai 26. Ayat pinten? 22 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkan orang-orang yang zalim tersebut beserta dengan rekan-rekannya dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah min dunillah, selain Allah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menyembah selain Allah diperintahkan oleh Rabbul Alamin untuk dikumpulkan semuanya berikut dengan sesembahan-sesembahan mereka. Fahduhum ila sawa'il jahim. Surat apa tadi? As-Saffat. Yang betul, fahduhum ila siratil jahim, bukan sawa'il jahim. Fahduhum ila siratil jahim. Giring mereka semuanya ke jalan menuju neraka.
Jadi setelah mereka dikumpulkan beserta dengan rekan-rekannya, beserta dengan grupnya, beserta dengan golongannya, plus sesembahan-sesembahannya, giring mereka semuanya menuju neraka Jahannam. Waqifuhum. Sebelum masuk, suruh mereka berhenti. Innahum mas'ulun. Karena mereka akan ditanya. Apa isinya? Isi pertanyaannya, malakum la tanasarun. Kenapa kalian tidak saling tolong menolong dan bantu membantu? Ayo silakan. Bukankah dulu kalian guyub? Ya. Ayo sesembahan-sesembahan yang disembah. Bukankah kalian dulu rela untuk disembah? Bahkan kalian menyemangati pengikut kalian untuk menyembah kalian. Ayo bantu. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Bal humul yauma mustaslimun. Pada hari itu mereka semuanya menyerah. Jangankan bantu orang lain, lawong mikirin dirinya sendiri aja sudah bingung. Jadi fama lahu min quwwatin wala nasir, itu menunjukkan bahwa manusia pada hari kiamat tidak punya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak ada yang bisa menolong dia. Baik Ustaz, katanya ada syafaat. Katanya ada syafaat. Pernah dengar syafaat? Pernah. Apa syafaat? Bantuan. Bantuan. Pertolongan. Dari siapa? Dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang istimewa, kepada orang-orang yang banyak dosa. Bukankah syafaat itu adalah bantuan? Ya atau tidak? Iya. Gimana? Percaya syafaat enggak? Percaya enggak? Percaya. Orang-orang yang enggak percaya syafaat, pantasnya enggak dapat syafaat. Oh, enggak percaya kok. Hati-hati nih orang-orang yang apa? Yang mengingkari apa? Adanya syafaat. Hati-hati. Roli syafaat mumet kok. Ya. Alhamdulillah kita meyakini adanya syafaat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Syafaat itu kan bantuan. Bantuan dari orang-orang saleh, dari orang-orang istimewa, para nabi, para rasul, para malaikat, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan karena amal-amal dia sangat terbatas. Lah itu ada bantuan Ustaz. Katanya tadi ayatnya fama lahu min quwwatin wala nasir. Apakah kontradiktif? Apakah ada pertentangan antara ayat yang kita pelajari barusan dengan masalah syafaat? Jawabannya tidak. Karena syafaat itu akan bisa diberikan kalau terpenuhi syaratnya. Sedangkan ayat fama lahu min quwwatin wala nasir,
adalah sedang membahas orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat. Makanya Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat fama lahu min quwwatin wala nasir, apa kata beliau? Fama lil insanil kafiri yauma idzin min quwwatin yamna'u biha min adzabillah. Kata Imam At-Tabari maksudnya adalah orang-orang kafir. Kalau orang kafir ya enggak bisa dapat syafaat. Kembali kepada pembahasan syafaat. Syafaat itu ada apanya tadi? Ada syaratnya. Syaratnya berapa? 2. Berapa syaratnya? 2. Dan 2 syarat itu Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Ayat 26. Surat apa? An-Najm ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tughni syafa'atuhum syai'an illa." Syafaat mereka tidak akan bisa bermanfaat kecuali apa? Min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u. Ini yang pertama syaratnya. Wa yarda, ini yang kedua. Syarat yang pertama an ya'dzanallah. Adanya izin. Dari siapa? Allah. Untuk si pemberi syafaat. Apa yang pertama? Adanya izin dari Allah untuk si pemberi syafaat. Yang kedua, wa yarda, ridhonya Allah untuk calon penerima syafaat. Apa? Ridhonya Allah untuk calon penerima syafaat. Coba diulangi 2 syarat syafaat apa? Izin dari Allah untuk si pemberi syafaat. Yang kedua, ridhonya Allah untuk calon penerima syafaat. Subjek dan siapa? Objek. Subjeknya itu harus dapat izin dulu. Objeknya harus ngantongi ridhonya Allah. Kita bahas syarat yang pertama dulu. Tidak sesimpel yang dibayangkan. Bahwa orang memberikan syafaat itu harus melalui proses izin dulu dari Allah. Bahkan pemberi syafaat yang teragung siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ketika akan memberikan syafaatnya harus apa? Izin dulu. Kisahnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cerita ketika manusia dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Ketika mereka sedang kepanasan, ketika mereka sedang dalam suasana yang mencekam, mereka kan minta bantuan kepada siapa? Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Lastulaha. Saya enggak bisa memberikan itu. Suruh pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabannya sama. Suruh pergi ke Nabi Musa, jawabannya sama. Suruh pergi ke Nabi Isa, jawabannya sama. Akhirnya mereka datang kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW menjawab, ana laha. Ya,
aku memang yang dipersiapkan untuk memberikan syafaat itu. Pertanyaannya, langsung diberikan oleh Nabi? Tidak. Beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam hadis Bukhari dan Muslim, fa'antaliku fa'asta'dzinu ala rabbi, maka aku pun pergi meminta izin kepada Allah. Fayu'dzanu li, maka Allah memberikan izin. Terus Nabi SAW, aqumu baina yadayhi fa ahmadu bimahamida la aqdiru alaihi al'ana yulhimunihi lahu thumma akhiru lahu sajida. Maka Rasulullah SAW pun sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, memohon, memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian-pujian yang sangat banyak, dalam rangka agar Allah berkenan untuk mengizinkan beliau. Fayuqalu li, saat itulah setelah sujud lama baru Nabi SAW, Allah berfirman kepada beliau, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, ya sekarang tidak apa-apa, angkat kepalamu. Kan tadi posisinya apa? Sujud. Sudah, bangkitlah engkau wahai Muhammad. Wa qul yusma'lak, silakan bicara apa, akan didengarkan. Wasal tu'ta, silakan minta, akan dikabulkan. Washfa' tushaffa', silakan sekarang engkau bisa berikan syafaatmu, engkau sudah diizinkan. Rasulullah SAW saja harus minta izin, apalagi wali. Yang levelnya di bawah siapa? Rasulullah SAW. Apa syarat yang pertama? Izin dari Allah untuk si pemberi syafaat. Yang kedua nopo? Ridhonya Allah buat calon penerima syafaat. Siapa yang diridhoi oleh Allah? Mukmin, muslim, yang tidak berbuat kekufuran, yang tidak buat kesyirikan. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mendapatkan syafaat karena mereka kurang syarat. Syarat apa tadi? Tidak dapat ridho dari Allah. Apa dalilnya kalau kekufuran itu tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalilnya adalah Quran surat Az-Zumar ayat 7. Surat apa? Az-Zumar ayat 7. Wala yardha li'ibadihil kufra. Allah itu tidak ridho dari hambanya perbuatan kekafiran. Makanya ayat tadi famalahu min quwwatin wala nasir, itu maksudnya orang-orang sinten? Orang-orang kafir. Karena Allah tidak ridho sama dia, sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan berupa apa? Syafaat. Maka aneh bin ajaib, orang yang mengejar syafaat, tapi dia tidak mau meninggalkan kesyirikan. Aneh bin ajaib. Kalau mau dapat syafaat, hindari apa? Syirik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa sih yang paling beruntung akan bisa mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling bahagia,
yang akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dengan memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Berarti kalau berbuat syirik memurnikan atau tidak? Tidak. Ya. Kalau masih punya dosa ini, dosa itu, masih tetap punya peluang selama dosanya bukan apa? Syirik. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadis riwayat Abu Dawud, yang dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Ibn Hibban, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu akan kuberikan kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Umat Islam. Berarti orang kafir enggak? Ahlul kabair, pelaku dosa besar itu maksudnya dosa-dosa besar selain apa? Syirik. Berarti orang apa-apa dosa besar. Ya apa-apa. Karena enggak semuanya dapat syafaat. Ya. Jadi syafaat itu buat orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah dapat syafaat. Ada orang-orang yang enggak dapat syafaat. Bukan karena dia kafir, enggak. Cuman Allah berkehendak dia ini perlu disiksa dulu. Ya. Ada orang yang sebelum masuk neraka udah dapat syafaat, akhirnya enggak jadi. Ada orang yang masuk dulu, baru kemudian dikasih syafaat. Ya. Dikasih syafaat untuk dikeluarkan sebelum apa? Sebelum jatah siksaannya selesai. Ada yang oleh Allah Azza wa Jalla ditakdirkan disiksa nanti jatahnya rampung. Berarti kan macam-macam toh. Ya kayak ini nyong sing oleh syafaat. Ya wallahu a'lam. Terus gimana? Jangan mengandalkan syafaat. Jangan kemudian lah orang apa dosa siji loro telu papat 1.000. Ya. Sing penting kok oleh syafaat. Jangan, belum tentu. Walaupun mukmin pun belum tentu ditakdirkan memperoleh syafaat. Kalau kafir sudah selesai itu sudah. Haram itu sudah enggak dapat syafaat. Berdasarkan pernyataan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mukmin, peluang. Dia punya peluang dapat syafaat. Yang namanya punya peluang itu bisa iya, bisa tidak. Ya tadi saya katakan. Ada yang sudah ditentukan masuk neraka. Tapi karena dapat syafaat terus gak jadi. Ada yang masuk neraka dulu, disiksa dulu, belum selesai jatahnya terus dapat syafaat dikeluarkan. Ada yang dibiarin sampai jatah siksaannya selesai, baru kemudian keluar. Milih sing endi? Ya pengennya ya langsung, tanpa hisab, tanpa adab. Pengennya kan seperti itu, tapi kan harus ada upaya, harus ada usaha. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Jadi, fama lahu min quwwati wala nasir, tidak punya kekuatan dan tidak punya apa? Penolong. Kekuatan itu dirinya, penolong itu dari luar. Adapun syafaat itu akan didapatkan seandainya memenuhi syarat. Berapa syaratnya? 2. Apa yang pertama? Izin Allah bagi pemberi syafaat. Yang kedua, ridhonya Allah bagi calon penerima syafaat. Dan Allah hanya ridho kepada orang-orang beriman yang tidak berbuat syirik.
dan tidak berbuat kekufuran. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.